Assalamualaikum. Hai semua, yuk mengenal lebih jauh tentang fungsi bersama kakak Rika Francisca dengan NPM A1C01930. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi, latihan, dan kuis soal tentang fungsi. Kita masuk ke materinya dulu ya. Nah, pada bagian materi ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi, operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi invers. Pertama, kita masuk dulu ke materi relasi dan fungsi ya. Nah, apa itu relasi fungsi? Fungsi dari himpunan A ke B merupakan relasi khusus, yaitu relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan B yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, untuk contoh fungsi dan bukan fungsi pada diagram garis bisa kita lihat sebagai berikut ya. Nah, fungsi dapat kita notasikan dengan f A memetakan B, dapat pula kita tulis menjadi f X memetakan 2X tambah 5. Bentuk penyebutan lain yaitu fx sama dengan 2x tambah 5 atau y sama dengan 2x tambah 5. Jadi fx adalah nilai dari y untuk sebuah nilai x yang diberikan, atau dengan kata lain kita mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi fx, maka akan menghasilkan nilai y, sehingga ditulis y sama dengan fx yang berarti bahwa y adalah fungsi dari x. Nah, untuk contohnya, misal diberikan fx sama dengan 2x dan tentukan nilai f3 dari fungsi tersebut. Nah, karena dia meminta f3, maka x di sini kita ganti dengan 3 ya. Jadi f3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5. Maka hasil F3 akan sama dengan 6 ditambah 5, yaitu 11. Menentukan domain dan range. Nah, domain dan range dari beberapa bentuk fungsi dapat kita lihat sebagai berikut ya. Yang pertama, apabila bentuknya AX tambah B, maka domainnya adalah seluruh nilai X yang merupakan bilangan real, dan range-nya adalah Y sedemikian hingga Y, di mana Y merupakan anggota bilangan real. Dan selanjutnya ada bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, untuk domainnya maka X merupakan seluruh bilangan real, dan range-nya yaitu Y sedemikian hingga Y, di mana Y merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk cara mudahnya mencari range, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Y sedemikian hingga Y lebih besar sama dengan min D per 4A, di mana Y merupakan seluruh elemen bilangan real. Nah, yang bentuk ketiga yaitu fx sama dengan akar gx, di mana untuk mencari domainnya yaitu df sama dengan semua bilangan real di mana gx lebih besar dari 0, dan range-nya yaitu y sedemikian hingga y, di mana y merupakan elemen bilangan real. Dan bentuk yang terakhir yaitu fx sama dengan gx per hx. Domainnya merupakan semua bilangan real di mana hx tidak sama dengan 0, dan range-nya yaitu y sedemikian hingga y, di mana y merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk menentukan domain dan range bisa kita simak video berikut ya. Contoh 1, tentukan domain dan range dari fx sama dengan 3x plus 1. Nah, yang pertama kita tentukan domainnya. Kita lihat fx sama dengan 3x plus 1 ini berbentuk linier. Ini merupakan fungsi linier. Nah, seperti pada poin nomor 1 ini, kalau fungsinya linier, domainnya adalah x, di mana x anggota bilangan real.
Jadi langsung saja domain dari fx sama dengan 3x plus 1 adalah x, di mana x anggota bilangan real. Nah, untuk range-nya kita lakukan langkah berikut ini. Yang pertama kita punya fx sama dengan 3x plus 1, ini sesuai soal. Selanjutnya kita ubah fx menjadi y, sehingga kita dapatkan y sama dengan 3x plus 1. Nah, lalu kita pindah ruaskan si 1 ini atau konstanta ini ke y. Tujuannya apa? Nanti kita ingin membuat x ini sendiri. Sini kan 3x plus 1 ya. Nah, di sini kita ingin membuat bentuknya menjadi x sama dengan, atau x ini sendiri. Jadi kita pindah ruaskan dulu yang satu ini ke kiri menjadi y-1 sama dengan 3x. Selanjutnya ini angka 3 di 3x ini kita pindah ruaskan juga ke kiri. Tadinya 3 kali x menjadi pindah ke kiri, jadinya tandanya bagi. Y-1 per 3 sama dengan x. Nah, ini kita sudah dapatkan persamaannya x sama dengan Y-1 per 3, di mana x-nya ini sudah berdiri sendiri. Menjadi bentuk x sama dengan. Nah, x sama dengan Y-1 per 3 ini bisa kita pecah menjadi y dibagi 3 atau y per 3 dikurangi min 1 dibagi 3. Min 1 per 3. Nah, ini juga berarti sama dengan x sama dengan 1 per 3 dikali y min 1 per 3. Kita sudah dapatkan bentuk akhirnya. Ini berbentuk fungsi linear. Nah, seperti ini. Fy sama dengan AY plus B, di mana Fy-nya ini adalah X, A-nya itu 1 per 3, dan B-nya min 1 per 3. Nah, ini fungsi linear. Sehingga range-nya dari fungsi linear adalah Y, di mana Y anggota bilangan real. Nah, ini adalah range-nya. Itulah tadi contoh menentukan domain dan range ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi ini, jika f dan g adalah dua buah garis, maka berlaku yang pertama, f tambah gx, maka fungsi fx langsung kita tambahkan dengan gx ya. Contohnya, diberikan fx sama dengan 2x min 1, dan gx sama dengan x tambah 11, maka nilai f tambah gx-nya sama dengan, nah, fungsi fx dan gx-nya langsung kita tambahkan ya, yaitu 2x min 1 ditambah x plus 11. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan 3x tambah 10. Yang kedua, f min gx sama dengan fx min gx. Contohnya, diberikan fx sama dengan 2x min 1 dan gx-nya x tambah 11, maka nilai f min gx-nya sama dengan, nah langsung kita kurangkan saja ya. Fungsinya tadi 2x min 11 dikurang x tambah 11, maka hasilnya akan sama dengan x min 12. Dan yang ketiga, f dikali g x, maka fungsinya akan sama dengan fx dikali gx. Contohnya, diberikan fx sama dengan 2x min 1 dan gx-nya sama dengan x tambah 11, maka nilai f dikali gx-nya akan sama dengan, nih langsung kita kalikan saja ya, 2x min 1 dikali x tambah 11-nya, maka hasilnya akan sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang x dikurang 11, maka hasil akhirnya akan sama dengan 2x kuadrat ditambah 21x dikurang 11. Dan yang terakhir yaitu f per gx, maka fungsinya akan sama dengan fx per gx, dengan gx tidak sama dengan 0 ya. Contohnya, diberikan fx sama dengan 2x min 2 dan gx-nya x min 1. Maka untuk mencari nilai f per gx-nya,
bisa kita tentukan sebagai berikut ya. 2x min 2 per x min 1. Nah, 2-nya ini bisa kita keluarkan ya, jadinya 2 dikali x min 1 per x min 1. Karena ada sama-sama x min 1, maka ini bisa kita coret ya, jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk dari operasi pada aljabar fungsi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Kita masuk ke komposisi fungsi. Pada komposisi fungsi, jika ditanya GOFX, maka hasilnya akan sama dengan GFX atau fungsi fx kita substitusikan ke gx. Dan jika FOGX, maka itu akan sama dengan fgx atau fungsi gx kita substitusikan ke fungsi fx. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan 2x minus 7 dan gx sama dengan 3x minus 5, maka tentukan GOFX, FOGX, dan GOF min 1. Yang pertama kita selesaikan dulu GOFX-nya ya. Nah, GOFX ini sama dengan kita mensubstitusikan fungsi fx ke fungsi gx. Maka fungsi gx yang semulanya 3x min 5, maka x-nya ini kita ganti dengan fungsi fx-nya tadi. Jadi 3 dikali 2x min 7 minus 5, maka hasilnya akan sama dengan 3 dikali 2, 2x sama dengan 6x, dan 3 dikali negatif 7, maka hasilnya negatif 21, dan negatif 5-nya kita turunkan saja ya. Nah, maka hasil akhir dari GOFX-nya ini akan sama dengan 6x negatif 26. Yang selanjutnya kita selesaikan FOGX-nya ya. FOGX ini akan sama dengan FGX, atau kita nanti mensubstitusikan fungsi GX ke fungsi FX. Fungsi FX yang awalnya 2x negatif 7, maka di sini kita ganti x-nya dengan fungsi GX. Maka FGX-nya akan sama dengan 2 dikali 3x negatif 5 negatif 7 akan sama dengan 6x negatif 10 negatif 7, dan hasil akhirnya akan sama dengan 6x negatif 17. Nah, yang terakhir GOF negatif 1. Nah, tadi kan sudah kita dapat tuh nilai GOF-nya, yaitu 6x dikurang 26. Nah, nanti nilai x-nya ini langsung saja kita substitusikan dengan angka negatif 1. Jadi GOF negatif 1-nya akan sama dengan 6 dikali negatif 1 dikurang 26. Maka hasil akhirnya akan sama dengan negatif 32. Nah, itu ya untuk komposisi fungsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi linear. Nah, apa sih fungsi linear itu? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum dari fungsi linear adalah f(x) memetakan mx tambah c, atau fx sama dengan mx tambah c, atau y sama dengan mx tambah c. Dengan m di sini merupakan gradien dan c di sini merupakan konstanta ya. Nah, untuk membuat grafik fungsi linear bisa kita lihat di video berikut ya. Contoh yang pertama, gambarlah grafik yang persamaannya adalah 2x min 3y sama dengan 12. Yang pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Pada persamaan ini, variabel y kita ganti dengan 0. Kita peroleh 2x min 3 kali 0 sama dengan 12, maka nilai x sama dengan 6. Jadi grafik memotong sumbu x
di 6,0. Ini di sini. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Pada persamaan ini, variabel X kita ganti dengan 0. Kita peroleh 2 kali 0 dikurangi 3 kali Y sama dengan 12. Kita peroleh Y sama dengan min 4. Jadi, grafik memotong sumbu Y di 0,-4. Di sini. Jadi, kedua titik ini kemudian kita hubungkan. Inilah grafiknya. Nah, mudah bukan menentukan grafik fungsi linear? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gradien dan persamaan garis lurus. Gradien adalah koefisien yang menentukan arah garis fungsi linear. Biasanya koefisien ini melekat pada variabel X. Contohnya, misal ada fungsi Y sama dengan negatif X ditambah 3. Nah, karena bentuk fungsi dari fungsi linear ini tadi adalah Y sama dengan mx tambah C, maka gradiennya adalah negatif 1. Nah, untuk menentukan koordinatnya, jika X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 3. Jadi, koordinatnya adalah 0,3. Dan jika Y sama dengan 0, maka X akan sama dengan 3. Maka, koordinatnya adalah 3,0. Nah, yang perlu dicatat di sini, apabila diketahui garis lurus itu memiliki titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka untuk mencari gradiennya bisa kita cari dengan rumus M sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2, atau M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, apabila persamaan garis lurus itu melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka untuk menentukan persamaan garis lurusnya bisa kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan X min X1. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus, apabila diketahui gradiennya M dan melalui titik A, X1, Y1, maka fungsinya sebagai berikut ya. Y sama dengan M dikali X min X1 ditambah Y1. Nah, untuk fungsi linear sampai sini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi fungsi kuadrat. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat merupakan suatu persamaan dari variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c. Jadi, untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat, maka fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah elemen bilangan real. Nah, unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat ini, yang pertama itu ada grafik. Nah, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A-nya. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka akan terbuka ke atas, dan jika A-nya kurang dari 0, maka akan terbuka ke bawah. Nah, seperti ini ya penampakannya. Selanjutnya, yaitu titik puncak. Nah, untuk menentukan titik puncak bisa kita gunakan rumus XP, YP, yaitu min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, yang ketiga ada sumbu simetri. Untuk menentukan sumbu simetri bisa kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Unsur selanjutnya yaitu titik potong sumbu Y.
Nah, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C akan memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika nilai X sama dengan 0, maka disubstitusikan ke dalam fungsi, maka nanti akan diperoleh nilai Y sama dengan C. Jadi, titik potong untuk sumbu Y ini berada di 0, C. Nah, yang terakhir adalah titik potong sumbu X. Nah, grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga nantinya akan membentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka akar-akar persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan akan sangat berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Contohnya sebagai berikut ya. Nah, jika D lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, itu tadi ya untuk grafik yang pada sumbu X-nya. Selanjutnya, agar lebih paham untuk membuat grafik fungsi kuadrat, bisa saksikan video berikut ya. Contoh yang pertama, diketahui fungsi f dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Gambarlah grafik fungsi tersebut dan tentukan daerah hasilnya. Yang pertama, kita identifikasi bentuk grafiknya. Nilai A sama dengan 1, di koefisien x kuadrat sama dengan 1, berarti positif. Maka grafik terbuka ke atas. Kemudian nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita hitung, nilainya adalah min 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali min 8 sama dengan 4 ditambah 32 sama dengan 36, berarti D bernilai positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Gambarnya seperti ini, grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Langkah berikutnya, menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Pada bentuk ini, nilai Y kita ganti dengan 0, kita peroleh X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Bentuk ini dapat difaktorkan menjadi X plus 2 kali X min 4 sama dengan 0. Kita peroleh nilai X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Jadi, grafik memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0. Inilah titik potong dengan sumbu X, min 2,0 dan 4,0. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Pada bentuk ini, variabel X kita ganti dengan 0. Kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8, atau Y sama dengan min 8, berarti grafik memotong sumbu Y di titik 0,-8. Di sini, inilah titik potong dengan sumbu Y-nya. Langkah ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Dihitung, nilainya sama dengan min dari min 2 dibagi 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 1. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Inilah sumbu simetrinya. Langkah yang keempat, menentukan koordinat titik balik minimum. Mengapa mempunyai titik balik minimum? Karena nilai A-nya sama dengan 1,
positif. Karena A-nya bernilai positif, maka grafiknya mempunyai titik balik minimum. Cara pertama menggunakan rumus ini. Min B per 2A, min D per 4A. Untuk min B per 2A, ini adalah persamaan sumbu simetri yang nilainya sama dengan 1. Ini 1. Kemudian min D per 4A, tadi nilai D sudah kita hitung, hasilnya sama dengan 36. Kita pakai di sini, min 36 dibagi 4 kali 1, A-nya sama dengan 1. Maka koordinat titik balik minimumnya adalah 1, min 9. Itu menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua, menggunakan rumus ini. Min B per 2A, F min B per 2A. Min B per 2A, nilainya sama dengan 1. Diperoleh dari persamaan sumbu simetri. Kemudian menghitung F1. Pada bentuk ini, X-nya kita ganti dengan 1. Jadi, koordinatnya adalah 1,1 kuadrat dikurangi 2 kali 1, min 8. Atau 1, min 9. Jadi, koordinat titik balik minimumnya adalah 1, min 9. Di sini. Selanjutnya, hubungkan titik-titik yang diperoleh dengan sebuah kurva mulus. Kita hubungkan. Memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Ini koordinat titik balik minimum. Kemudian memotong sumbu X lagi, seperti ini. Kalau kita gambar yang bagus, bentuknya seperti ini. Ya. Inilah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, setelah membuat grafik fungsi kuadrat, maka selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu materi fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional fx per gx, di mana fx dan gx adalah polinom dan gx tidak sama dengan 0. Nah, asimtot dari suatu grafik fungsi rasional adalah suatu grafik yang didekatkan oleh grafik sampai tak hingga tetapi tidak pernah menyentuh grafik. Nah, misal diketahui suatu fungsi rasional, yaitu fx sama dengan ax pangkat n ditambah bx pangkat n min 1 ditambah cx pangkat n min 2 ditambah seterusnya sampai dengan k per px pangkat m ditambah qx pangkat m min 1 ditambah rx pangkat m min 2 ditambah seterusnya sampai z. Maka jika n kurang dari m, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Jika n sama dengan m, maka asimtot datarnya akan sama dengan a per p. Nah, jika n lebih besar dari m, maka asimtotnya berupa asimtot miring, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Dan yang terakhir, asimtot tegak terjadi jika penyebutnya mendekati 0. Maka, nanti penyebutnya itu px pangkat m ditambah qxm pangkat m min 1 ditambah rx pangkat m min 2 sampai z sama dengan 0. Nah, untuk membuat grafik fungsi rasional, bisa lihat video berikut ya. Contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2x ditambah 4 dibagi x min 2. Langkah pertama, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu x jika y sama dengan 0. Jadi, variabel y kita ganti dengan 0. Kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian x min 2 kita kalikan silang dengan 0. Kita peroleh 2x ditambah 4 sama dengan 0, atau 2x sama dengan min 4
kita peroleh X sama dengan min 2. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu X adalah min 2,0. Inilah koordinat titik potong dengan sumbu X. Langkah yang kedua, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Pada bentuk ini, variabel X kita ganti dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4 dibagi 0 min 2, atau sama dengan 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 2. Inilah titik potong dengan sumbu Y-nya. Yang ketiga, menentukan asimtot tegak jika bagian penyebut sama dengan 0. Bagian penyebut adalah X min 2. Kalau X min 2 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 2. Jadi, persamaan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Inilah asimtot tegaknya. Yang keempat, menentukan asimtot datar, yaitu Y sama dengan 2 dibagi 1, atau Y sama dengan 2. Persamaan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Inilah asimtot datarnya. Yang kelima, menentukan beberapa titik yang dilalui oleh grafik. Ini adalah dua buah titik yang dilalui oleh grafik. Berdasarkan dua buah titik ini, kita tahu bahwa hiperbolanya nanti cabang pertama di sini, dan cabang kedua tentu di sini. Oleh karena itu, kita perlu menentukan beberapa titik yang terletak di sini, dan titik tambahan yang terletak di sini. Yang pertama, untuk X sama dengan min 6. Pada persamaan ini, X kita ganti dengan min 6. Kita peroleh Y sama dengan 2 kali min 6 ditambah 4 dibagi min 6 dikurangi 2. Sama dengan min 8 dibagi min 8 sama dengan 1. Berarti, grafiknya melalui titik min 6,1. Di sini. Kemudian untuk bagian yang ini, kita ambil misalkan untuk X sama dengan 4. Maka Y sama dengan 2 kali 4 ditambah 4 dibagi 4 min 2 sama dengan 12 per 2 atau sama dengan 6. Berarti grafiknya melalui 4,6 di sini. Kita ambil satu lagi, yaitu untuk X sama dengan 10, maka Y sama dengan 2 kali 10 ditambah 4 dibagi 10 min 2 sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Berarti grafiknya melalui titik 10,3 di sini. Langkah yang terakhir adalah menghubungkan titik yang diperoleh dengan sebuah kurva mulus. Ini kita hubungkan. Kemudian diteruskan mendekati asimtot ke sini. Demikian juga yang ke kiri. Ini. Terus ini kita hubungkan mendekati asimtot. Terus ke atas mendekati asimtot seperti ini. Nah, untuk grafik yang bagus bentuknya seperti ini. Inilah grafik dari fungsi Y sama dengan 2X ditambah 4 dibagi X min 2. Nah, bagaimana? Mudah bukan menentukan grafik fungsi rasional? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu fungsi invers. Sebuah fungsi f mempunyai fungsi invers atau kebalikannya jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijeksi. Hubungan tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut.
Apabila f inverse kita inverskan lagi, maka hasilnya akan sama dengan fungsi itu sendiri. Terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse, antara lain: yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kedua, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga nantinya f inverse y akan sama dengan fy. Yang terakhir, ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse f inverse x.